Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan kita matematika. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mari kita awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita lanjut pada bab kedua kali ini, yaitu persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kamu perhatikan persamaan kuadrat. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, misalkan X saya ganti dengan 0, maka persamaan itu menjadi 0 kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, 0 kuadrat itu sama dengan 0. 0 min 25 sama dengan 0. Berikutnya min 25 sama dengan 0. Nah, min 25 sama dengan 0 itu adalah kalimat yang salah. Nah, sekarang jika X saya ganti dengan 5, maka kalimat itu menjadi 5 kuadrat itu sama dengan 25. Nah, 25 min 25 sama dengan 0. 25 min 25 itu 0. Nah, akhirnya 0 sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 0 itu adalah kalimat yang benar. Nah, pengganti X yang menyebabkan kalimat atau persamaan kuadrat menjadi kalimat yang benar itu adalah yang disebut dengan penyelesaian persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat. Begitu pula jika X saya ganti dengan X sama dengan min 5 juga menghasilkan kalimat yang benar, sehingga penyelesaiannya ada dua, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan min 5. Nah, ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu pertama adalah memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Nah, contoh persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 5X sama dengan 0. Nah, dalam hal ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 0. Kita faktorkan, faktornya adalah X dalam kurung X plus 5 sama dengan 0. Ingat bahwa bentuk A kali B sama dengan 0 itu akan benar jika A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Nah, jadi ada dua faktor, yaitu X dan X plus 5. Nah, kita selesaikan berikutnya. X sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Jadi X kita anggap sebagai A dan X plus 5 kita anggap sebagai B, sehingga ada dua faktor, sehingga X sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang terakhir X sama dengan 0 atau X sama dengan min 5. Jadi plus 5 pindah ke ruas kanan menjadi min 5, sehingga ada 2X. X1 nya sama dengan 0, X2 sama dengan min 5. Nah, X sama dengan 0 dan X sama dengan min 5 itulah yang disebut akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X sama dengan 0, atau sering disebut sebagai himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan min 5. Nah, contoh kedua itu adalah 2X kuadrat plus 9X sama dengan 0. Ini A-nya 2, B-nya 9, dan C-nya 0. Nah, kita faktorkan. Kamu perhatikan dari 2X kuadrat dan 9X itu faktornya adalah X. Di kedua suku ada, kita faktorkan X dalam kurung 2X plus 9. Nah, kita coba kalau dikalikan kembali itu kembali seperti bentuk di atasnya. X kali 2X itu adalah 2X kuadrat, ya kan, 2X kuadrat plus
plus X kali 9 itu 9X. Nah, kembali ke bentuk semula. 2X kuadrat plus 9X sama dengan 0. Nah, sekarang kita jabarkan masing-masing sama dengan 0, yaitu X sama dengan 0 atau dalam kurung 2X plus 9 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 tetap, yang sekarang yang kita proses adalah 2X plus 9 sama dengan 0. Nah, 2X sama dengan min 9. Kenapa kok min? Karena plus 9 pindah ke ruas kanan jadi min. 2X sama dengan min 9. Kedua arah saya bagi dengan 2 sehingga tinggal X sama dengan min 9 per 2 sama dengan min 9 per 2. Jadi X1 sama dengan 0 atau X yang kedua sama dengan min 9 per 2. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan min 9 per 2. Atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat plus 9X sama dengan 0 adalah 0, min 9 per 2. Nah, bentuk kedua itu adalah X kuadrat min C kuadrat. Ini sering disebut dengan bentuk selisih 2 kuadrat, masing-masing bentuk kuadrat. Nah, X kuadrat min C kuadrat itu kalau difaktorkan itu sama dengan X min C dalam kurung X plus C. Atau dibalik juga boleh, dalam kurung X plus C kali dalam kurung X min C. Nah, contohnya adalah X kuadrat min 9 sama dengan 0. Berikutnya min 9-nya saya rubah menjadi bentuk kuadrat, yaitu 3 kuadrat, sehingga bentuknya menjadi X kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, berikutnya kita faktorkan sesuai dengan prinsip pemfaktoran selisih 2 kuadrat tadi, sama dengan X min 3 dalam kurung X plus 3 sama dengan 0. Jadi ruas kiri kita faktorkan. Kemudian masing-masing kita sama dengankan 0. Yang pertama adalah X min 3 sama dengan 0, atau yang kedua X plus 3 sama dengan 0. Berikutnya min 3 pindah ke ruas kanan menjadi plus, ya, sehingga X1 sama dengan 3. Kemudian faktor yang kedua adalah X plus 3 sama dengan 0. X plus 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 3, sehingga X2 sama dengan min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3,3. Atau akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0 itu adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan min 3. Nah, contoh terakhir anak-anak, P kuadrat min 16 sama dengan 0. Seperti tadi, 16 kita rubah menjadi bentuk kuadrat, yaitu 4 kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi P kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lanjut ya. Sama dengan dalam kurung P min 4 dalam kurung P plus 4 sama dengan 0. Jadi titik T itu isinya 4. Kemudian lanjut ke bawah, P min 4 sama dengan 0 atau P plus 4 sama dengan 0. Ya, betul. Nah, lanjut yang terakhir, berarti P sama dengan berapa? 4 atau P2, tadi P1 sama dengan 4 atau P2 sama dengan min 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4, min 4. Atau dibalik, min 4 dulu boleh, min 4,4. Ya, oke. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami dan anak-anak bisa mengerti apa yang dibahas pada pertemuan kali ini. Ini tadi adalah persamaan kuadrat, di mana yang pertama tadi C-nya sama dengan 0, dan yang kedua tadi B-nya sama dengan 0 atau selisih 2 kuadrat. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita lanjut dengan B tidak sama dengan 0,
Begitu pula C tidak sama dengan 0, ya, persamaan kuadrat yang lebih lengkap. Ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.